pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kembali bersama dengan Miss Wiji dalam Good News pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang hati yang bergembira. Anak-anak, ketika kita memperlihatkan wajah dengan ekspresi yang gembira, ketika kita ketemu dengan orang, maka orang itu juga akan menjadi bersemangat. Ada satu kalimat demikian, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Nah, ini menjadi kebiasaan yang tidak baik ketika, biasanya nih ada anak-anak yang kalau misalnya kakaknya atau adiknya atau temannya, tetangganya misalnya, kita lagi nggak seneng sama dia, kita lagi bertengkar misalnya, terus lapor ke mamahnya. Nah, kalau di sekolah biasanya temennya melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya, lalu melapor ke misnya, lalu misnya berkata, menasehati, maka orang yang melapor itu dengan sukacita, wah kapoin kamu, dimarahin gitu ya. Nah, ini menjadi kebiasaan yang tidak baik. Ya, ketika ada teman atau siapapun yang kita jumpai, ketika dia melakukan pelanggaran, mari kita memberikan nasihat dengan penuh sukacita. Pada kalimat tadi, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Misalnya kita diejek sama teman tetangga misalnya, terus temennya tiba-tiba jatuh, maka kita bilang, kapoin kamu, rasain kamu gitu ya. Itu tidak dibenarkan ya. Jadi mari kita belajar, jangan kita bersukacita oleh karena keterbatasan orang lain. Tetapi mari kita belajar. Ada satu cerita. Ibu Jenny ini adalah ibu yang sedang mengalami sakit yang sering, setiap kali dia harus 1 minggu sekali dia harus pergi ke dokter, dan dengan penuh sukacita dia selalu katakan, meskipun saya sakit, saya harus bersukacita dan bergembira untuk saya dan untuk orang lain. Dan ketika dia bertemu dengan orang-orang di rumah sakit, dia selalu menguatkan, ayo ibu, kamu semangat, ibu pasti bisa melewatinya, kita lewati bersama-sama dengan penuh sukacita dan berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil, karena hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Supaya kita terus kuat, kita harus bersukacita, kita harus belajar bersyukur. Maka itu bergembiralah ketika kita belajar di rumah ya, maka pembelajaran kita di rumah harus bahagia. Anak-anak katakan kalau setiap pagi setelah belajar dengan setelah assembly, lalu anak-anak mau belajar, katakan, saya bahagia belajar di rumah. Maka anak-anak akan mendapatkan kekuatan yang lebih untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur meskipun sakit. Ada yang sakit misalnya hari ini, bergembiralah dan bersukacitalah, sebab Tuhan punya rencana dan maksud. Mengapa saya harus sakit? Oh, karena harus disuruh istirahat gitu ya. Kenapa saya harus belajar di rumah? Karena kita belajar untuk saat ini, kita harus belajar di rumah. Belajar sabar ya, belajar mandiri. Mandiri, mau kita bisa open minded juga, tidak harus diarahkan dengan bertatap muka misalnya, tetapi anak-anak punya kesempatan untuk lebih berkreativitas ya, memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa meskipun dalam keterbatasan saat ini ya. Tugas-tugas anak-anak yang luar biasa dikirimkan ke mis-misnya, hebat-hebat. Berarti anak hebat untuk melakukan sesuatu dengan gembira, itu hasilnya pasti hebat ya. Hari ini adalah lakukan segala sesuatu dengan bergembira.
Jangan bergembira di atas temannya yang tadi terperosok, ya, satu kalimat tadi. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, tetapi bersukacitalah dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat anak-anak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar kembali tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kata-kata bijak yang boleh menguatkan kami hari ini, untuk kami boleh senantiasa bersukacita dan bergembira, untuk memotivasi diri kami dan orang lain. Bukan kami bergembira atas kejatuhan orang lain, tetapi biarlah kami saling mendoakan, kami boleh saling mendukung dan memotivasi satu dengan yang lain dengan segala keterbatasan kami. Diberkatilah semua anak-anak kami dimanapun berada saat ini Tuhan. Kiranya ada sukacita, ada damai sejahtera dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Semua perlengkapan yang digunakan Tuhan yang akan memberkati. Berikan kepada anak-anak kami kesehatan Tuhan, pengetahuan yang dari Engkau, dan berikan hikmat-Mu kepada orang tua yang boleh mendukung dalam pembelajaran ini. Diberkatilah kiranya semua orang tua dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam masa-masa sulit saat ini. Kami percaya bahwa ketika kami berserah dan bersyukur dalam segala hal, Tuhan akan memberkati kami, dan biarlah kami boleh senantiasa belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percayakan anak-anak kami, anak-anak didik kami, Sekolah Petra Berkat, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.